Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B akan menjelaskan langkah-langkah mengenai analisis filogenetik menggunakan website NCBI Blast, aplikasi PlusTalX, Mega, dan juga BioEdit. Yang dimana anggota dari kelompok 2B itu sendiri, yang pertama, saya Fadila Mira Safa dengan NIM 2210423.002. Saya Jamila Naflah dengan NIM 2110422018. Saya Hanifah Putri dengan NIM 2210422010. Saya Sabrina Firti Deryani dengan NIM 2210423020. Saya Dina Nabila Putri dengan NIM 2210423028. Baiklah, sebelum masuk ke bagian langkah-langkah dari analisis filogenetik, saya akan menjelaskan pengertian dari analisis filogenetik. Analisis filogenetik adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan evolusi antar spesies atau kelompok organisme. Ini dilakukan dengan membandingkan karakteristik genetik, morfologis, ataupun perilaku dari berbagai spesies untuk membangun pohon filogenetik yang menggambarkan garis keturunan dan hubungan kekerabatan. Nah, pengertian dari aplikasi yang dipakai untuk analisis filogenetik itu sendiri, yang pertama ada PlusTalX. PlusTalX adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan penyelarasan atau alignment urutan biomolekul seperti DNA, RNA, ataupun protein. Selanjutnya itu ada Mega atau Molecular Evolutionary Genetics Analysis, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk analisis data genetik dan juga evolusi. Mega ini menyediakan alat untuk penyelarasan urutan, analisis filogenetik, dan estimasi waktu divergensi. Selanjutnya itu ada BioEdit. BioEdit adalah perangkat lunak yang digunakan untuk analisis dan pengeditan urutan biomolekul seperti DNA, RNA, dan juga protein. Untuk langkah-langkah dari analisis filogenetik ini, yang pertama itu kita beralih ke website dari NCBI Blast, yang dimana dapat dilihat kita klik bagian Blast atau Basic Local Alignment Search Tool-nya. Selanjutnya dapat dilihat ada bagian dari Nucleotide Blast. Itu kita klik bagian dari Nucleotide Blast-nya. Lalu kita salin urutan sequence yang terdapat pada data dari segmen sebelumnya. Selanjutnya kita scroll ke bagian bawah. Dapat dilihat ada algoritma parameters, kita klik. Lalu kita ubah max target sequence-nya menjadi 500. Selanjutnya kita scroll ke bawah dan klik bagian Blast. Scroll ke bagian bawah, dapat dilihat ada itu merupakan descriptions dari sequence producing significant alignments, yang dimana merupakan spesies yang memiliki kemiripan dari urutan sequence dari data tadi. Nah, pada description ini kita memilih 10 spesies yang parsial dari urutan sequence data yang di copy tadi.
Selanjutnya, setelah memilih 10 sequence atau spesies parsial tersebut, kita akan mendownload data dari 10 sequence tadi. Dengan klik download, lalu kita klik bagian FASTA Align Sequences. Selanjutnya, kita lihat file data dari 10 sequence parsial tadi. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan setelah data di-download dan dibuka pada Notepad. Di sini sudah ada data terkait 10 jenis yang telah kita pilih tadi. Selanjutnya akan kita edit, yaitu dengan cara bagian awal dan akhirnya kita hapus dan hanya akan menyisakan bagian genus dan spesies saja. Semuanya nanti akan kita hapus satu persatu bagian depan dan belakangnya, dan tidak boleh menggunakan spasi. Setelah kita memastikan semua bagian telah kita ubah dengan semestinya, yang dimana kita harus menghapus bagian awal dan akhir, serta menyisakan bagian genus dan spesies. Lalu untuk bagian spasi kita ganti dengan underscore. Dan jika terdapat ada yang sekiranya sama, kita harus ganti dan menambahkan satu, misalkan Quasipa Boulegendri itu kita kasih underscore 1. Lalu begitu pula dengan yang 2, Quasipa underscore Boulegendri underscore 2. Begitu seterusnya. Setelah kita memastikan semuanya telah kita ubah dengan benar dan kita cek, bisa kita simpan dengan cara klik file. Setelah itu akan ada menu save, option save, lalu kita save saja. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya yang selanjutnya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, kita akan menggunakan aplikasi dari BioEdit untuk melakukan proses pensejajaran atau bisa juga disebut sebagai proses alignment. Proses alignment ini merupakan proses pensejajaran dari masing-masing sequence dari 10 sequence spesies yang sebelumnya telah kita pilih tadi gitu. Untuk dapat mengakses sequence dari file sequence yang sebelumnya telah kita edit tadi, kemudian kita klik pada bagian file, terus pada bagian open dapat kita klik dan kita dapat cari file hasil sequence yang sebelumnya kita telah ganti nama tadi menjadi nama spesiesnya dengan spasi yang kita ubah menjadi underscore tadi. Kita dapat lakukan search pada lokasi file di mana kita menyimpannya file sebelumnya tadi, seperti yang terlihat pada gambar sebagai contohnya. Oke, baik. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita melakukan proses edit dengan mengganti beberapa komponen dan juga mengganti spasi yang ada pada nama spesies menjadi underscore, kita lanjutkan prosesnya dengan menggunakan aplikasi ClustalX, di mana aplikasi ini dapat rekan download terlebih dahulu pada Google, dan setelah dilakukan download, kita dapat running atau open dari aplikasi ClustalX-nya, dan juga untuk melakukan load atau proses input file dari file yang telah kita edit sebelumnya tadi, kita dapat klik pada bagian file, terus klik pada bagian load sequences, atau bisa juga dengan Ctrl plus O, dan silahkan kita cari file hasil sequence yang sebelumnya telah kita lakukan edit dan juga telah kita simpan tadi, lalu klik open. Dan pada aplikasi ClustalX ini kita akan melakukan sequence
atau kita dapat melakukan pensejajaran dari masing-masing sequence yang seperti terlihat pada gambar ini, itu masih belum sejajar. Dan untuk dapat melakukan alignment-nya, itu kita klik pada bagian alignment, pada menu bagian alignment, dan klik pada bagian menu do complete alignment, dan kita bisa klik OK pada tampilan yang ditampilkan. Dan inilah hasil dari alignment atau proses pensejajaran dari masing-masing sequence atau bahasa sequence yang sebelumnya tidak rata tadi. Dan inilah hasil dari tampilan alignment atau proses pensejajaran dari 10 data sequence dari aplikasi Clustal X-nya. Nah, setelah kita lakukan proses pensejajaran, itu kita dapat lakukan save atau kita dapat lakukan simpan pada file hasil alignment dari proses dari menggunakan aplikasi Clustal X, di mana rekan-rekan bisa klik save as, dan pada prompt atau menu yang tampil seperti berikut ini, jangan lupa rekan-rekan klik format ditambahkan format penyimpanannya menggunakan FASTA format. Dan silakan rekan-rekan browse atau rekan-rekan pilih lokasi penyimpanannya terlebih dahulu, dan setelah dilakukan proses file penyimpanannya itu setelah rekan-rekan pilih, lalu selanjutnya silakan klik OK untuk menyimpan file hasil alignment atau file hasil dari pensejajaran dari 10 sequence yang sebelumnya telah kita pilih tadi. Nah, untuk proses selanjutnya, yakni kita akan menggunakan aplikasi BioEdit, yang dimana pada penggunaan aplikasi BioEdit ini itu akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pemakaian dengan aplikasi BioEdit atau langkah selanjutnya. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi BioEdit, lalu kita klik file dan open, dan masukkan hasil yang didapat dari Clustal X tadi. Setelah itu kita dapat menekan mode edit untuk menghapus bagian depan dan belakangnya agar sejajar. Atau kita juga menghapus bagian yang tidak lengkap, jadi disisakan saja bagian yang lengkap. Lalu setelah itu akan muncul tampilan seperti di bawah ini, di mana pada gambar di bawah ini sudah sejajar. Dan selanjutnya kita akan menyimpan file tersebut dengan cara mengklik file, selanjutnya kita akan menyimpan file tersebut dengan cara klik file, lalu save as, lalu tulis nama filenya dan jangan lupa ubah tipenya ke format FASTA. Lalu simpan pada dokumen yang diinginkan. Selanjutnya pada
Mega akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya sendiri. Jadi kali ini kita menuju aplikasi Mega, di mana pada aplikasi Mega ini kita bisa melihat bentuk-bentuk dari sequence genetiknya itu sendiri. Jadi yang pertama itu kita bisa mengakses file, lalu kita masukkan data atau yang sudah diedit di aplikasi sebelumnya yang disimpan. Kemudian open a file session. Kemudian ini hasil edit, kita open. Lalu analyze. Kalau ada pilihan seperti ini kita pencet analyze, kemudian oke. Lalu seterusnya itu kita bisa mengakses bagian logo yang TA ini yang diarahkan oleh kursor. Kemudian sequence data explorer, kemudian terlihat di sini tampilannya. Pertama itu yaitu C, highlight conserve sites. Conserve ini sendiri adalah fitur yang digunakan untuk menyoroti situs-situs konstan dalam sequence genetik. Jadi dia membantu peneliti mengidentifikasi bagian dari sequence yang tidak berubah. Di sini bisa kita lihat kursornya mengarahkannya seperti ini. Oke, selanjutnya ada V atau highlight variable sites. Kalau variabel ini sendiri itu menunjukkan perbedaan antara individu-individu atau spesies. Jadi dia memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan menganalisis variasi genetik. Kemudian bagian ini juga penting untuk memahami evolusi dan juga hubungan genetiknya. Kemudian selanjutnya itu ada parsimoni. Nah, ini merupakan tampilan dari parsimoni. Jadi parsimoni ini adalah metode untuk membangun pohon filogenetik itu sendiri. Terus juga dia menggunakan kriteria yaitu maximum parsimoni. Metode ini menemukan pohon yang meminimalkan jumlah perubahan genetik atau substitusi yang diperlukan untuk menjelaskan data sequence-nya. Kita bisa dilihat. Nah, kemudian di sini ada selanjutnya adalah singleton. Di sini adalah bentuk-bentuknya. Kalian bisa lihat sendiri pada layar. Jadi singleton ini merujuk pada situs dalam sequence genetik yang hanya memiliki satu variasi di antara semua sequence yang dianalisis. Jadi ini variasinya ini muncul sekali dan tidak ditemukan di sequence lainnya. Ini sangat penting untuk analisis filogenetik karena membantu peneliti mengidentifikasi elemen-elemen unik yang mungkin memiliki peran khusus dalam evolusi atau adaptasi spesies. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya di sini kita setelah tadi melihat terkait dengan conserve, singleton, parsimoni, dan lain sebagainya, mungkin sedikit tambahan bisa kembali ke TA tadi. Tadi ini pada bagian S atau singleton itu bisa dilihat totalnya berjumlah 12 dari 270 sequence. Lalu pada bagian yang PI atau parsimoni Nah, di sini yang parsimoni itu berjumlah 25 dari 207 sequence. Lalu untuk yang V atau variabel itu berjumlah 37 dari 270 sequence atau pasang basa nukleotida. Dan yang terakhir itu ada C, conserve-nya itu berjumlah paling banyak yaitu 170 dari 207 sequence. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian distance. Nah, yang mana distance ini merupakan jarak untuk menentukan jarak antara satu individu spesies dengan spesies lainnya. Di sini kita bisa klik bagian compute pairwise distance.
Lalu setelah diklik, kita akan klik yes. Selanjutnya setelah diklik yes, maka akan muncul Nah, kita pilih bagian bootstrap method, yang mana bootstrap di sini itu adalah bagian pengulangan. Jadi maksudnya adalah untuk melakukan pengecekan pengulangannya itu. Nah, di sini bootstrapnya itu 500, lalu kita klik OK. Selanjutnya, kita akan tunggu untuk program membaca hasil data, dan setelah itu akan didapatkan data terkait distance atau jarak dari 10 spesies yang kita analisis filogenetiknya. Di sini terlihat pada tabel yang mana dapat kita lihat pada yang ditandai warna biru itu merupakan distance atau jarak antara spesies Fagervaria moideae dengan Quasippa bowlungeri, yang mana itu berjarak 0,023 sekian. Begitu juga kita dapat melihat yang lain. Nah, yang mana jarak ini menentukan apabila semakin kecil jaraknya, maka itu artinya memiliki sistem kekerabatan yang dekat. Artinya mereka dapat berasal dari satu leluhur atau satu nenek moyang yang sama. Contohnya di sini kita bisa lihat pada spesies Quasippa bowlungeri 1 dan spesies Quasippa bowlungeri 2. Yang mana itu karena mereka merupakan satu spesies sehingga memiliki nilai jarak yang sama, yaitu sekitar 0,08, dan dapat diartikan mereka berasal dari satu leluhur atau satu nenek moyang yang sama. Nah, setelah kita melihat distance atau jarak antar spesies tadi, selanjutnya kita akan membentuk pohon filogenetik atau phylogenetic tree, yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk membuat pohon filogeni, kita dapat mengklik pada bagian filogeni, lalu klik Construct Test Neighbor Joining Tree untuk membuat pohon filogeninya dalam bentuk neighbor joining. Selanjutnya, kita dapat merubah bootstrap metodenya atau pengulangan dengan menetapkan angkanya menjadi 500, lalu klik OK. Dan tunggu program menampilkan hasil dari pohonnya yang terdiri dari 10 spesies berdasarkan hubungan kekerabatannya tadi. Seperti tampilan yang di layar, kita dapat melihat replika dari pohon filogeninya. Pada bagian bawah, bagian kecilnya, kita dapat melihat garis kecil yang merupakan scale atau skala yang menunjukkan perbandingan ukuran panjang dari filogenetik spesies-spesies tersebut. Di mana semakin kecil jarak scale-nya ini, maka semakin jauh hubungan kekerabatannya. Selanjutnya kita beralih kepada bagian spesiesnya. Pada bagian spesies Fagervaria keralensis 1 dan 2 dan Fagervaria bowlengensis 1 dan 2 tidak terdapat cabang, yang mana menunjukkan hubungan yang dekat di antara spesies Fagervaria keralensis 1 dan 2 ini, yang menunjukkan bahwa mereka ini berasal dari nenek moyang yang sama. Selanjutnya itu kita dapat melihat contoh yang lainnya juga pada Fagervaria verruculus dan Fagervaria cancrifora, di mana Fagervaria verruculus dan Fagervaria cancrifora ini lebih dekat hubungannya daripada Fagervaria sp maupun dengan Fagervaria moodii.
Dari tampilan ini kita dapat melihat angka-angka dari itu 100, 76 dan lainnya, yang dimana angka ini menunjukkan keakuratan. Semakin tinggi angkanya mendekati 100, maka semakin dekat hubungan kekerabatan dari spesies-spesies ini. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2B. Apabila ada salah atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menunjukkan skala keakuratan dari pohon filogenetik ini. Dalam hal ini kita lihat lagi contoh Minervaria keralensis 1 dan 2 karena merupakan individu dari spesies yang sama dan memiliki hubungan kekerabatan sangat dekat. Di sini kita lihat itu angkanya 100%. 100 artinya dengan bootstrap method atau pengulangan 500 kali tadi akan didapatkan 100% hasil pasti Minervaria keralensis itu berada di posisi tersebut dan memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Begitu juga dengan angka 88, 71, dan 76. Artinya 88% akan berada di posisi itu, 71% berada di posisi tersebut, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan terkait analisis filogenetik dari kelompok 2B mengenai website NCBI Blast, aplikasi bioedit, Mega, dan juga ClustalX. Diakhiri, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.